Definisi 6.1, misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N, suatu pemetaan satu-satu dari S ke S sendiri disebut suatu permutasi dari elemen-elemen S. Banyaknya elemen dari S merupakan tingkat permutasi tersebut. Misalkan S A1, A2, A3 sampai AA dan F suatu pemetaan satu-satu dari S ke S, maka F adalah suatu permutasi tingkat N. Misalkan FA1 sama dengan B1, FA2 sama dengan B2, sampai FAA sama dengan BA. Dengan B1, B2 sampai BA sama dengan A1, A2 sampai AA. Dua himpunan yang sama ini mempunyai urutan elemen yang berbeda. Untuk selanjutnya, kita akan menuliskan permutasi dengan notasi matriks 2 baris. Peta dari setiap elemennya ditulis tepat di bawahnya. F, A1, A2, A3 sampai dengan AN, B1, B2, B3 sampai BN. Pada pemetaan F ini, FA1 adalah B1, FA2 sama dengan B2, FA3 sama dengan B3, sampai FAA sama dengan BA. Epsilon 1, 2, 3, 1, 2, 3, alfa sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, beta sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gamma sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, delta 1, 2, 3, 1, 2, 3, sigma 1, 2, 3, 1, 2, 3. Memperhatikan definisi suatu permutasi, yaitu suatu pemetaan satu-satu dari suatu himpunan berhingga ke himpunan itu sendiri, maka setiap permutasi adalah suatu pemetaan bijektif, sehingga pemetaan identitas merupakan permutasi yang disebut permutasi identitas, dan inverse dari suatu permutasi adalah permutasi pula. Apabila S sama dengan A1, A2, A3 sampai dengan AA, maka permutasi identitas tingkat N adalah epsilon A1, A2, A3 sama dengan AN, A1, A2, A3 sampai dengan AN. Jika F suatu permutasi dari elemen-elemen S yang ditentukan oleh F sama dengan A1, A2, A3 sama dengan sampai AN, B1, B2, B3 sampai dengan BN, maka dengan menukar baris kita memperoleh F inverse, yaitu F inverse sama dengan B1, B2, B3 sampai Bn, A1, A2, A3 sampai An. Apabila F dan G dua permutasi dari elemen-elemen S, maka komposisi permutasi-permutasi tersebut dilakukan seperti komposisi fungsi, yaitu F bundaran G, X sama dengan FGX, setiap X anggota S. Mengingat F dari G masing-masing adalah pemetaan bijektif dari S ke S, maka F bundaran G juga merupakan pemetaan bijektif dari S ke S. Jadi komposisi dua permutasi dari S adalah suatu permutasi dari S. Selanjutnya contoh 6.1, diambil permutasi dari 4 elemen pada S yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, misalnya F sama dengan 1, 2, 2, 4, 3, 4, 1, 2, dan G sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 1. F bundaran G1 sama dengan FG1 sama dengan F2 sama dengan 4. F bundaran G2 sama dengan FG2 sama dengan F4 sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi F bundaran G 1, 2, 2, 4, 4, 2, 1, 3, G bundaran F 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 1, bundaran 1, 2, 2, 4, 3, 4, 1, 2. Tampak di sini bahwa F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Untuk memperjelas cara melakukan komposisi dari dua permutasi F dan G, misalnya F bundaran G, maka kita tulis lebih dulu permutasi F. Selanjutnya
tetap di bawah unsur peta dari permutasi F ditulis permutasi G sesuai dengan yang diketahui, yaitu seperti ini ya. Jadi, kita mencari F bundaran G dilakukan sebagai berikut. Ini. Lanjut ke contoh 6.2. Yang A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 6, 5, 4, bundaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 2, 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 1, 3, 2. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 4, 1, 8, 2, 7, 5, bundaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 6, 1, 3, 8, 2, 7, 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apabila S suatu himpunan berhingga dengan N elemen, maka banyak permutasi tingkat N pada elemen S ada N faktorial. Hal ini dilambangkan dengan NS sama dengan N faktorial. Selanjutnya, jika Sn adalah himpunan semua permutasi tingkat N dari elemen-elemen S, maka dapat dibuktikan bahwa Sn dengan komposisi fungsi merupakan suatu grup. Grup Sn ini disebut grup permutasi tingkat N atau grup simetri tingkat N. Berikut ini bukti bahwa Sn dengan komposisi fungsi adalah suatu grup. Yang pertama, apabila tau sigma anggota Sn, yaitu tau dan sigma masing-masing adalah pemetaan bijektif dari S ke S, maka tau bundaran sigma suatu pemetaan bijektif dari S ke S pula, sehingga tau bundaran sigma anggota Sn. Hal ini berarti Sn bersifat tertutup terhadap komposisi. Yang kedua, karena komposisi dari fungsi mempunyai sifat asosiatif, maka Sn dengan komposisi juga memenuhi sifat asosiatif. Unsur identitas dari Sn adalah pemetaan identitas ini. Yang selanjutnya, jika alfa anggota Sn yaitu alfa suatu pemetaan bijektif dari S ke S, maka alfa min 1 juga merupakan pemetaan bijektif dari S ke S, sehingga alfa min 1 anggota Sn. Jadi setiap unsur Sn mempunyai inverse terhadap komposisi. Dari 1 sampai 4 dapat disimpulkan bahwa Sn dengan komposisi fungsi adalah suatu grup. Selanjutnya, contoh 6.3. Misalkan S yang beranggotakan 1, 2, 3 dan S3 adalah himpunan semua permutasi dari elemen-elemen S. N S3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Elemen-elemen dari S3 adalah epsilon 1, 2, 3, 1, 2, 3, alpha 1, 2, 3, 2, 1, 3, beta 1, 2, 3, 3, 2, 1, gamma 1, 2, 3, 1, 3, 2, delta 1, 2, 3, 2, 3, 1, sigma 1, 2, 3, 3, 1, 2. Hasil komposisi dari elemen-elemen S3 ditunjukkan pada tabel Cayley berikut. Nah, berikut ini adalah tabel Cayley dari epsilon, alpha, beta, gamma, delta, dan sigma. Nah, kesimpulannya pada tabel tersebut bahwa epsilon adalah elemen identitasnya, di mana epsilon inverse ini sama dengan epsilon, alpha inverse ini sama dengan alpha, beta inverse akan sama dengan beta, gamma inverse ini akan sama dengan gamma, delta inverse akan sama dengan sigma, dan sigma inverse ini akan sama dengan delta. Jadi S3 bunderan adalah suatu grup. Grup S3 ini tidak bersifat komutatif. Nah, dimisalkan F ini suatu permutasi pada himpunan S dan didefinisikan relasi pada S oleh A relasi B. Jika dan hanya jika F bunderan A ini sama dengan B, dan setiap A dan setiap B itu adalah anggota dari S, dan N suatu bilangan bulat.
Nah, relasi ini disimbolkan dengan lambang yang seperti ini. Relasi ini bersifat refleksif, simetris, dan transitif yang ditunjukkan sebagai berikut. Kenapa relasi tersebut bisa dikatakan dia refleksif? Sorry, ini tulisannya refleksif harusnya. Itu karena F bundaran A ini akan sama dengan identitas A, yaitu akan sama dengan A, di mana setiap A-nya ini anggota dari S. Nah, yaitu A relasi A, setiap A ini merupakan anggota dari S. Nah, relasi tersebut dinyatakan simetris, ini karena sebab jika A relasi B, yaitu F pangkat NA ini akan sama dengan B untuk suatu bilangan bulat N, maka A sama dengan F pangkat min NB, yaitu B relasi A. Nah, kenapa relasi tersebut bisa bersifat transitif? Ini karena jika A relasi B dan B relasi C, yaitu F pangkat MA sama dengan B dan F pangkat NB sama dengan C, untuk suatu bilangan bulat M dan N, maka F pangkat N bundaran F pangkat MA ini akan sama dengan F pangkat N, di mana F pangkat MA sama dengan itu. Nah, karena relasi ini bersifat refleksif, simetris, dan transitif, maka relasi ini adalah suatu relasi ekivalen pada S sehingga mengakibatkan suatu partisi pada S atas kelas-kelas ekivalensi. Nah, setiap kelas ekivalensi ini disebut suatu orbit dari F. Selanjutnya itu contoh 6.4. Misalkan F suatu permutasi pada S 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu F seperti matriks pada berikut ini, di mana F3 ini akan sama dengan 4 dan 3 relasi 4. F pangkat 23 ini sama dengan F3, maka tadi F3-nya ini adalah 4, maka F4 ini akan sama dengan 6, maka 3 relasi dengan 6. Selanjutnya F33, maka dia ini adalah F23, yaitu tadi F23 ini adalah 6, maka F23 ini sama dengan F6. Nah, F6 ini adalah 1, maka 3 juga relasi dengan 1. Seperti itu selanjutnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa orbit-orbit dari F adalah 1, 3, 4, 6, dan 2,5. Nah, agar lebih mudah dalam menentukan orbit-orbit pada permutasi F, maka bisa dinyatakan sebagai berikut. F, tadi 1, 3, 4, 6, atau 3, 4, 6, 1, dan 25, atau 5, 2 bisa dibalik. Dapat dituliskan dalam satu baris, yaitu F1, 3, 4, 6, 25. Nah, orbit-orbit tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 1, ke-3, ke-4, dan ke-6, dan juga 2 dan 5. Nah, ini bisa ditulis dengan bermacam-macam cara. Yang penting urutannya ini masih tetap. 4, 6, 1, 3 dengan 5, 2, F sama dengan 3, 4, 6, 1, dan 2, 5. Atau juga yang bisa seperti ini. Dan seterusnya. Yang penting urutannya tetap. Nah, selanjutnya setiap orbit dari F ini disebut sikel dari F. Banyaknya elemen pada suatu sikel itu disebut panjang sikel. Suatu permutasi yang hanya terdiri dari satu sikel itu disebut permutasi sikel. Seperti contoh 6.5. Yang G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 2, 7, 3, 6, 5 ini bisa ditulis menjadi G seperti ini. Nah, ditulis sebagai sikel ini menjadi G sama dengan 2, 4, 7, 5, 3, 1, 6. 2, 4, 7, 5, 3, 1, 6. Nah, ini sama dengan 2, 4, 7, 5, 3. Berarti sikelnya 2, 4, 7, 5, 3. Begitu juga dengan contoh yang B. Permutasi G ini hanya terdiri dalam satu sikel, maka G disebut permutasi siklik. Sikel-sikel yang tidak mempunyai elemen persekutuan dikatakan sikel-sikel yang saling asing. Permutasi-permutasi 1432 dan 675 ini adalah dua sikel yang saling asing. Permutasi-permutasi 4235 dan 356 ini adalah sikel-sikel yang tidak saling asing. Nah, suatu permutasi yang sikel-sikelnya hanya terdiri atas satu elemen, ini berarti setiap elemennya invarian, maka permutasi itu adalah permutasi identitas.
Penulisan permutasi identitas ini dapat diwakili oleh sebuah sikelnya, yaitu sikelnya dengan salah satu elemen dari himpunannya. Misalnya, I itu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti sama dengan 1, sama dengan 2, 3, sama dengan 3, sama dengan 4, dan sama dengan 5. Nah, ini dapat dituliskan permutasi-permutasi dalam S3 sebagai sikel-sikel sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi, S3-nya ini ada 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Nah, komposisi atau perkalian dari sikel-sikel dilakukan seperti komposisi fungsi, karena setiap sikel adalah suatu pemetaan. Peta dari suatu elemen pada suatu sikel adalah elemen berikutnya, sedangkan peta dari elemen terakhir dari sikel itu elemen pertama pada sikel tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh. Selanjutnya ada contoh 6.6. Misalnya G ini adalah 1, 2, 4 dan F ini adalah 5, 4, 1. Maka G bunderan F itu adalah 1, 2, 4 bunderan dengan 5, 4, 1. Nah, berarti 1, 5, 4, 2. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut. 1, 5, 5, 1 ke 5 ini adalah F, 5 ke 5 ini adalah G. Berarti GOF ini adalah 1 dengan 5. 54 ini F, 41 ini adalah G, berarti GOF-nya adalah 51, sehingga 1 GOF 5, 5 GOF 1. Maka hal ini menghasilkan sikel 1, 5. Begitu juga sebaliknya. Misalkan permutasi-permutasi dari 5 elemen, yaitu F 5, 3, 2, 4, 1 dan G 4, 5, 3, 1, 2. Maka F bunderan G ini 5, 3, 2, 4, 1 bunderan dengan 4, 5, 3, 1, 2. Nah, berarti ini 1, 4, 3, 5, 2 ini akan sama dengan 4, 3, 5, 2, 1. Nah, penjelasannya sebagai berikut, sama seperti yang tadi. Elemen-elemen yang tidak dituliskan pada sikel G, ini berarti elemen tersebut tidak berubah invariannya. Demikian pula sikel F. Kemudian untuk yang selanjutnya, setiap permutasi dapat dinyatakan sebagai komposisi dari sikel-sikel yang saling asing. Contoh 6.7, diketahui A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 5, 6, 8, 2, 1, 7, 4. Itu sama dengan 1, 3, 6, 2, 5, 4, 8. Maksudnya di sini adalah bilangan 1, 3, 6 itu berurutan, yaitu pasangannya 1, 3, 3, 6, dan 1, 6. Sedangkan untuk 25 adalah 2, 5, dan 5, 2. Kemudian untuk 48 sendiri pasangannya yaitu 48 dan 84. 7 tidak ditulis karena 7 invarian. Untuk yang B diketahui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7, 3, 6, 5, 1, 2. Itu sama dengan 1, 4, 6, dan 27 seperti yang tadi ya. Suatu sikel hanya terdiri dari dua elemen yang disebut transposisi. Setiap permutasi dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi-transposisi. Contoh 6.8. Yang A, 1, 5, 7, 2, 6 itu sama dengan 1, 6, 1, 2, 1, 7, 1, 5, atau 5, 1, 5, 6, 5, 2, 5, 7, atau 5, 7, 7, 1, 7, 6, 7, 2, dan sebagainya. Kemudian untuk perkaliannya sendiri yang B, 1, 4, 3 dikali 2, 5, 6 itu akan sama dengan 1, 3, 1, 4, 2, 6, dan 25. Untuk yang C, 1, 3, 5 dikali 4, 5, 3 itu tidak sama dengan 1, 5, 1, 3, 4, 3, 5, 4, 5 sebab 1, 3, 5 dan 4, 3, 5 tidak saling asing. Sehingga 1, 3, 5, 4, 5, 3 itu sama dengan 1, 3, 4 atau sama dengan 1, 4 dan 1, 3. Transposisi-transposisi yang banyaknya genap, maka permutasi itu disebut dengan permutasi genap. Demikian pula apabila suatu permutasi dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi-transposisi yang banyaknya ganjil, maka disebut permutasi ganjil. Contoh 6.9. Permutasi pada contoh 6.8a yaitu 1, 5, 7,
26 merupakan perkalian dari transposisi, maka 15726 adalah suatu permutasi genap. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, karena 145 dikali 32 itu sama dengan 151432, yaitu permutasi dari 145 dan 32 sebagai hasil kali 3 transposisi, maka permutasi 145 dan 32 adalah permutasi genap. Memperhatikan definisi permutasi genap dan permutasi ganjil, dapat disimpulkan bahwa hasil kali 2 permutasi genap adalah permutasi genap. Hasil kali 2 permutasi ganjil adalah permutasi genap. Hasil kali permutasi genap dan permutasi ganjil adalah suatu permutasi. Memperhatikan cara penulisan atau permutasi dalam bentuk sikel, yaitu peta suatu elemen dalam suatu sikel adalah elemen berikutnya. Maka inverse suatu permutasi yang ditulis dalam sikel adalah suatu permutasi bentuk sikel yang ditulis dalam urutan sebaliknya. Contoh 6.10. Diketahui A, F itu anggotanya 1, 3, 2, 4, 5, maka F inverse-nya yaitu 5, 4, 2, 3, 2, 1. F gabungan F inverse sama dengan 1, 3, 2, 4, 5 gabungan 5, 4, 2, 3, 2, 1 itu adalah 1, 3, 2, 4, dan 5 atau 1, anggotanya 1. F inverse gabungan F itu sama dengan 5, 4, 2, 2, 1 gabungan 1, 3, 2, 4, 5 yaitu anggotanya 1. Untuk yang B, G sama dengan 152 dikali 26, maka G inverse-nya adalah 62 dikali 251. Memperhatikan inverse dari permutasi bentuk sikel tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa inverse dari permutasi genap adalah permutasi genap. Inverse dari permutasi ganjil adalah permutasi ganjil. Misalkan Sn adalah grup simetri tingkat n, maka NSn adalah n faktorial. Kita akan mencari banyaknya permutasi genap dalam grup Sn. Misalkan grup Sn terdiri atas m permutasi genap, yaitu S1, F2, F3 sampai dengan Fm, dan K adalah permutasi ganjil, yaitu G1, G2, G3 sampai dengan GK, dengan m ditambah K sama dengan n faktorial. Ambil sebarang transposisi G anggota Sn, yaitu G suatu permutasi ganjil. Karena Sn suatu grup, maka G gabungan Fi anggota Sn untuk I lebih dari 0 dan I kurang dari sama dengan M. G gabungan Gj anggota Sn untuk I untuk J lebih dari 0 dan J kurang dari sama dengan K. Demikian pula untuk setiap J dan 0 dengan J-nya itu lebih dari 0 atau J-nya kurang dari sama dengan K. G gabungan Gj adalah permutasi-permutasi yang tidak sama. Karena grup Sn terdiri atas M permutasi genap dan K permutasi ganjil dengan M ditambah K sama dengan N faktorial, dan karena tidak ada suatu permutasi yang merupakan permutasi genap sekaligus ganjil, maka M sama dengan K sama dengan N faktorial per 2. Teorema 6.1. Apabila Sn adalah grup simetri tingkat n, maka banyaknya permutasi genap dalam Sn adalah n faktorial dibagi 2. Contoh 6.11. Perhatikan grup simetri tingkat 3, yaitu diketahui F3 itu anggotanya 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Misalkan A3 adalah himpunan semua permutasi genap dalam S3, maka A3 anggotanya 1, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Jika kita susun dalam tabel Cayley dari A3, maka tampak pada tabel berikut ini. Tampak pada tabel tersebut bahwa A3 dengan komposisi fungsi merupakan suatu grup, dan grup A3 ini disebut alternating tingkat 3. Jelas bahwa A3 merupakan subgrup dari S3. Contoh tersebut dapat diperluas untuk permutasi-permutasi genap dalam Sn. Misalkan An adalah himpunan semua permutasi genap dalam Sn,
Berikut ini ditunjukkan bahwa AN dengan komposisi fungsi merupakan suatu grup, karena hasil kali setiap dua permutasi genap merupakan suatu permutasi genap. Maka AN memenuhi sifat tertutup terhadap komposisi fungsi. Inverse dari setiap permutasi genap adalah suatu permutasi genap pula, yaitu jika F anggota AN, maka F inverse juga anggota AN. Hal ini menunjukkan bahwa AN adalah subgrup dari Sn. Jadi AN adalah suatu grup. Selanjutnya, AN disebut grup alternating tingkat n, yang mana uraian di atas merupakan bukti dari teorema 6.2, yaitu jika AN adalah himpunan semua permutasi genap tingkat n, maka AN dengan komposisi fungsi adalah suatu grup dan n dari AN adalah n faktorial per 2.